Sementara dipermasalahkan perjanjian surat nomor 28 Maret 2018. Jadi Pak Joni belum ada di situ. Penyidik dan menurut jaksa itu tindak pidana penggelapan. Saya juga bingung ini, apa yang digelapkan? Sangat merasa teraniaya gitu dengan kasus ini gitu. Sangat tidak masuk akal. dia bingung ya, dia ngelaporin kasus, Gua ngelaporin, gua nggak direspon. Saya jadi terlapor, ditahan. Kakek-kakek ditahan Bareskrim. Pasti ada kekuatan besar yang mensistematisasi kong kali kong sama Bareskrim dan Bilali. Nggak lama kemudian kita sudah dihentikan. Banyak kepentingan birokrat, pejabat, macam mafia, banyak yang begini. suami kecewa terhadap Ya sangat gitu pada institusinya awalnya sendiri. sangat merasa dikhianati ya. Dia sebagai mantan Wakabareskrim, dia ingin melaporkan sebuah tindak kejahatan, tapi kok justru berbalik ke dia, kan dia jadi merasa dikhianati. 3, 2, 1, close the horden. Oke. Kembali lagi bersama saya Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik di LBU Lembaga Bantuan UIA. Di sini kita sudah bersama banyak sekali, di mana ada seorang jenderal polisi mantan Wakabareskrim yang sekarang di penjara terkena kasus. Nah, ini ada yang tidak terima karena dianggap ini dikriminalisasi. Oke, jadi mungkin Bang Martin mungkin bisa cerita dulu kira-kira seperti apa sih sebetulnya? Ya, terima kasih Mas Uya Iya. sudah menyempatkan waktunya ya di Iya, sore iya. hari ini. Hari ini khusus saya bawa ya rekan-rekan saya. Iya, iya. Ini gabungan dari 4 firma hukum, tapi Iya. kita bernaung di firma hukumnya abang kita Gunawan Raka. Oke, Ya. iya. Dalam hal ini maksudnya kita juga menghadirkan istri dari terdakwa Bapak Joni M. Samosir yang menurut kami indikasinya sangat kuat sekali ini adalah kriminalisasi. Oke, Pak John Samosir ini dulu adalah Menjabat sebagai Wakabareskrim. terakhir Wakabareskrim. Ya. Akademi Kepolisian atau Akademi Militer Angkatan 81. Di sini juga turut hadir ya rekan satu angkatan yang menjadi Iya. advokat. Ada Bapak-bapak jenderal ini, Iya. Pak Rainur, lalu Pak Endang. Iya. Yang kita di sini sepakat untuk bergabung, menyatukan tenaga, pikiran dan juga hati untuk membela hak hukum dari Pak Joni Samosir. Ini semua berangkat dari Pak Joni Samosir ini ditunjuk sebagai Dirut PT Konawe Putra Propertindo, Itu bergerak di bidang bergerak di bidang land ya, pertanahan dan juga penyedia apa namanya smelter, oh smelter. Oke. ya, Kawasan industri. kawasan industri yang ada di Konawe, Sulawesi Oke, Tenggara. iya. Nah ini sebenarnya ada banyak yang rancu Mas Uya, karena ini diawali dengan ada perjanjian ya di tahun 2015 yang dibatalkan di 28 Maret 2018 oleh seseorang bekas dirut dari PT KPP. Nah, Pak Joni ini sebenarnya tidak ada pada saat adanya perikatan tersebut. Oke, jadi Pak Joni ibaratnya dia ditunjuk jadi direktur Ya. di situ, tapi yang dipermasalahkan adalah segala macam perjanjian saat beliau belum ada di situ. Belum ada, Oke. karena Pak Joni itu baru ditunjuk oleh KPP melalui RUPS dan juga melalui penunjukan itu di bulan September 2018. Sementara yang dipermasalahkan perjanjian surat nomor tahun. 28 Maret 2018. Jadi Pak Joni belum ada di situ. Oke. Tapi menurut penyidik dan menurut jaksa itu merupakan perbuatan melawan hukum pidana, yaitu tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud pasal 372 KUHP. Saya juga bingung ini, apa yang digelapkan? Yang pertama, apakah uang kah? Atau sertifikat tanah? Karena ini hanya berdasarkan perikatan. Dan perikatan itu untuk tanah tidak sah, Mas Uya. Ada ketentuan yang mengatakan bahwa surat tanah atau barang yang tidak bergerak itu hanya bisa ditransaksikan melalui akta jual beli. Oh ya pasti. Tidak bisa melalui PJB. Nah, Legalisasinya harus sampai akta jual beli. Ya. betul. Nah, ini sudah ada laporan di awal sebenarnya dari KPP kepada apa namanya? Yang membuat perikatan di bulan Maret 2018, tapi yang anehnya justru terjadinya tindak pidana yang awal ini justru dikesampingkan. Jadi dugaan tindak pidana penyertanya yang seharusnya perbuatan melawan hukum perdata atau onrek matidat, tapi seakan-akan dibuat seperti tindak pidana penggelapan. Nah, Oke. untuk lebih jelas nanti saya bisa serahkan kepada ada rekan kita di sini, Pak Gunawan Raka, yang dalam kasus ini memegang tindakan hukum perdatanya, tindakan hukum pidananya pada saat melaporkan pertama kali terjadinya penipuan dalam jabatan atau penggelapan dalam jabatan yang diduga keras dilakukan oleh DPO ya.
yang sekarang kasusnya di SP3, yaitu di Dirut yang lama, namanya Huang Zhouqiao. Nah, orang ini sampai sekarang nggak jelas di mana keberadaannya. Huang Zhouqiao. Huang Zhouqiao. Warga negara Indonesia? Bukan. Bukan. WNA. Iya. Oke, tuh. Sekarang mungkin biar lebih jelas nih, lebih jelas. Tadi kan bahasa hukumnya. Tapi jadi intinya Pak Joni Samosir ini jadi terdakwa karena dituduh Menggelapkan tanah. tanah, surat. Surat aja televisi sana. Oke, yang melaporkan adalah Yang melaporkan itu adalah David. David. PT VDNI. Bergerak di bidang? Sama. Petrol sama. Oke, smelter juga. Oke, dilaporkan David. Sedangkan ada yang dipermasalahkan itu adalah perjanjian jual beli ya? Iya. Enggak, bukan. Perjanjian PPJB. PPJB di saat Pak Joni Samosir Belum belum ada. jadi direktur. Belum ada, ya. Oke. Artinya kalau menurut bapak-bapak ini dia dikriminalisasi, kira-kira indikasinya kenapa? Nah, itu kan pertanyaan yang menarik kan. Nanti secara teknis biar Pak Iya. Gunawan Raka yang jelaskan. Untuk apa? Iya. Untuk kepentingan apa gitu? Iya. Oleh siapa? Bisa. Silakan Jadi Bang. gini, kita cerita sederhananya begini. Pak Joni masuk ke sana itu 2018 bulan September. Oke. Lalu Maret itu terjadi transaksi Apa jual beli? pengikatan jual beli. Pengikatan jual beli PPJB. PPJB. Jadi sebelum dia penyerahan. Objeknya itu sendiri nggak jelas tanah yang mana. Karena kan KPP itu ada bidang, di situ kan ada 3 perusahaan. Pelabuhan Muara Sampara, jalur lintas Konawe, KPP. KPP ini smelter, jalur lintas Konawe ini jalan, Pelabuhan Muara Sampara ini mengelola pelabuhan. Kejadian 2018 Maret itu Pak Joni kan masuk September. Iya. Kita melihat bahwa karena di transaksi ini duit yang mereka jual beli dalam tanda kutip itu di rekening perusahaan cuma 2 jam, jumlahnya 96 miliar. Ada masuk tuh. Ada masuk. Karena Pak Joni masuk kan langsung audit dong ya. Iya. Pernah ada 96 miliar, Cuma 2 jam. 2 jam. Terus pindah kemana? Pindah ke Cina. Pindah ke Cina. Ya. Yang ngirim orang Cina pindah lagi ke Cina. Oke. Nah, itu ada Jadi kayak buktinya. cuman rekening transit. Betul. Pak Joni ini kan bekas Wakabareskrim. Iya. Nah, dia mencium dong, wah ini Ada yang nggak beres. indikasi nggak beres. Oke. Bisa money laundry, perusahaan dipakai sebagai Iya. TPPU. ya, bisa perusahaan kita dipakai untuk cuci duit, Hmm. bisa juga transaksi ini abal-abal. Nah, tapi anehnya transfer itu pada saat itu yang punya spesimen itu kan namanya Guang Zhouqiao, direktur utama. Yang warga negara asing yang sampai sekarang nggak tahu di mana. Tahu di mana? Udah DPO lah. Kalau di istilah hukum internasional namanya red notice. Nah, itu sudah. Dia udah DPO. Kenapa DPO? Karena Pak Joni begitu melihat nggak beres, lapor polisi dong. Oke. Lapor Polda nih. Sultra. Lapor. Oke. 2018. Lapor, periksa semua. Ternyata memang ada indikasi cuci duit. Indikasi cuci duit, money laundering. Money laundering. Siapa pelakunya? Guang Zhouqiao, termasuk orang yang transfer duit. Karena kan Guang Zhouqiao pada saat itu direktur. Betul. Pasti tanda tangan dia. Betul. Yang transfer duit juga begitu, ada indikasi. Kan Iya. dia sama-sama Cina. Iya, iya. Ini kasarnya bilang gini, Ini Mas Bapak Ian. genit pegang aku. Gini Mas Ian. Iya, iya. Orang kirim duit ke kita. Iya. Oke? Duitnya dikeluarin lagi 2 jam kemudian. Hmm. Lalu dokumen kita semua dibawa lari juga ke luar negeri. Lalu tanahnya dikuasain sama mereka, dipakai Nah, mereka ini siapa? PT VDNI. Oke, jadi artinya ada perjanjian jual beli antara PT KPP tadi Sama VDNI. sama PDNI. Ya, Tanahnya sudah dikuasai oleh PDNI, betul. Suratnya dibawa, uangnya duitnya juga dibawa lari ke Cina. ke Cina. Oke, Kita yang di sini diadu-adu. diadu-adu. Oke, Iya. artinya menurut Bapak ada apa nih? Menurut saya ada apa? Iya. Pasti ada kekuatan besar yang mensistematisasi. Iya, Betul. Pertama, iya. kita buat laporan polisi. Dari laporan polisi itu, kita sudah red notice, sudah penetapan tersangka, Oke, ya. Di Polda Sultra. oke, Sama Baris Krim diambil alih. oke. Berkas diambil alih ke Jakarta. Oke, jadi gini. Jadi udah dilaporin sama Pak Joni Samosir ke Polda Sultra. Betul. Oke. Ada indikasi kong kali kong. Direktur kita sama mereka. Dirut yang lama. Dirut yang lama, Iya. mereka ini siapa? VDNI dan Direktur KPP yang Oke. Nah, Apa tindakan dari Polda Sultra pada saat Pak Joni Samosir melapor? sudah gelar perkara, penetapan tersangka, lalu Udah, memanggil. udah ada tersangka. Udah. Siapa tersangkanya pada saat itu? Pada saat itu tersangkanya Guang Zhouqiao salah satunya. Direktur Direktur. Yang lama. Yang Ya. lama.
Setelah perkara itu bahaya untuk PDNI, mungkin ya perkara itu diambil alih oleh Bareskrim. Kenapa dianggap bahaya? Ya karena kalau misalnya itu diteruskan, pihak yang melakukan transaksi semuanya kena, termasuk PDNI. Kenapa PDNI kalau emang ada indikasinya kriminalisasi harus ada yang dilindungi? Berarti artinya ada indikasi apa dari yang dilindungi? Ya ada di indikasi transaksional lah. Atas dengan siapa yang lain? Ekonomis. Kalau infonya sih ini bagian dari ekonomi vital yang harus dilindungi oleh aparat. Tapi Bukan ngerti, saya belum ngerti gimana. jadi maksudnya bahwa ini menyangkut bisnis nasional. Karena itu kan setelah bisnis ini jalan dijadikan kawasan ekonomi vital gitu. Sekarang ini? Ya. Termasuk tanah yang dikuasai oleh PDNI? Betul. Nah, jawaban saya yang namanya kawasan ekonomi vital, kita nggak boleh itu kalau regulasi birokrasi. Tapi kalau perampasan tanah, ini namanya kita kasih duit ke asing, tanah kasih ke asing, surat di bawah asing, yang di sini diadu-adu, yang lawan dipenjarain. Oke. Jadi malah Pak Joni Samosir yang mengadu, memberikan laporan, melapor, dia malah akhirnya dipenjarain. Nah, setelah ini- kasusnya betul. dialihkan ke Bareskrim. Tapi itu ada prosesnya juga, Mas. Iya. Ya, jadi saya udah koordinasi waktu itu dengan Kajati Sultra. Bos, itu perkara udah selesai sidik, kirim dong. Kirim, harusnya kan dikirim namanya tahap 1 kalau di ini. Ya. Sidik tuntut itu tahap 1. Tapi bukannya dilimpah, diambil alih oleh Bareskrim. Ambil alih oleh Bareskrim, nggak lama kemudian di SP3 Oke, dihentikan. dihentikan. Lalu Pak Joni pihak sana buat laporan. Oke, yang di SP3 artinya yang DPO si Chuang Chang Chow itu, Betul. yang tadi udah jadi tersangka, ada DPO, stop, Stop. dihentikan. Dihentikan. Saat udah pindah ke Bareskrim. Bareskrim. Bareskrim era berapa tahun yang lalu nih? 2019, 2020. Yang saat itu kabarnya siapa? Kapaknya masih nggak tahu Pak Listio apa Pak Agus ya. Oke. Ya pokoknya dia. Oke. Oke, terus? Udah stop ya. Hmm. Lalu Pak Joni dilaporkan jadi tersangka atas objek yang sama lagi. Oke, Tadi atas kan- objek dan kasus yang sama tadi. Betul. Jadi Oke. kan tadi saya laporin si Wong Caco tadi itu kan masalah satu TPPU, yang kedua penggelapan surat, Yes. yang ketiga penggelapan duit. Mhm. Nah surat ini kan dibawa lari nih sama si yang tadi udah ngabur. Mereka lapor karena surat itu nggak ada. Pak Joni lah yang sekarang jadi tersangkanya. Oke. Lalu dia masuk Oke. penjara. Saya sekilas walaupun saya bukan orang hukum, Ya. sekilas kalau bukan analis saya, Hmm. kesimpulan yang saya yang tangkap dari penjelasan Bapak adalah Pak Joni Samosir masuk di suatu perusahaan jadi direktur. Betul. Dia melihat ada satu gelagat yang tidak beres atas perjanjian yang lalu Iya. di direktur yang lama di bulan Maret sebelum dia masuk. Ya. Akhirnya ada yang tidak beres, ada PPJB yang aneh, di mana tanahnya dikuasai orang lain tapi duitnya tidak ada. Ya. Dilaporkan sudah ada tersangka direktur lama, nggak taunya tiba-tiba masalah itu dialihkan ke pusat Bareskrim. 100% betul itu. Oke, dan tiba-tiba yang sudah jadi tersangka tadi di SP3 berhenti, kasusnya dianggap sudah selesai. Ya. Malah dilanjutkan lagi dengan tersangka baru yang laporin tadi, Ya. direktur yang baru masuk September di saat Ya. belum Ya. terjadi transaksi itu, betul nggak? Ya, Betul. Saya tangkap nggak salah ya? Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah sekarang, Oke, saya lanjutkan. Laporan ini kan jalan. Oke. Laporannya Pak Joni. Dia udah lama jadi tersangka. Hmm. Terus dia mau ditahan. oh, dia bingung ya, dia Bingung. ngelaporin kasus. Gua ngelaporin gua nggak direspon. Hmm. Saya jadi terlapor mau ditahan. Permintaan dari VDNI. Pak Joni nggak bisa ditahan, perkara ini bisa di stop. Kalau stop dalam istilah hukum kita itu namanya RJ di tingkat Restoratif pribadi. justice. Jadi dengan syarat apa? Hmm. Kasih suratnya, kasih semua. Ya udah, kita kasih aja surat yang ada di kita. Kan dulu surat lahan kita di sana kan 700 hektar. Iya. Katanya yang diperjualkan 325. Ya udah surat-surat yang ada di kita kasihin aja. Udah ketika nggak ditahan. Hmm. Ternyata surat yang kita serahin bukan tanah yang mereka inginkan. Suratnya dipulangin ke kita. Hmm. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk syarat RJ kita harus buat surat jamin. Oke, jadi dari pihak PT yang tadi Ya. bilang harus ada surat perdamaian. Nah, isi perdamaian tau nggak, Mas? Apa? Secara eksplisit kita harus mengakui bahwa Pak Joni terima duit. Yang tadi itu yang itu Yang 94 miliar. Ya. 5 miliar. Yang kedua, memberikan kuasa kepada perusahaan itu untuk mengurus segala surat-surat yang hilang maupun yang tidak ada. Loh kan gampang. Kalau untuk melihat aliran duit Pak Joni terima duit apa enggak? Ya. Kan udah jelas tadi uang itu dari ke Cina. Kalau itu mah nggak ditanyain lagi, orang kita dapat bahan dari
Nggak maksudnya gini, hukum kita kan nggak pinter-pinter, nggak akan sebodoh itu dong. Justru sekarang ini kan bagian dari pembodohan. Hmm. Jelas-jelas duit itu masuk ke sana kok Pak Joni suruh tekan terima, kan aneh. Tapi itu dijadikan syarat karena itu akan jadi bukti hukum baru bahwa Pak Joni itu seolah-olah terima duit. Oke, artinya kalau surat damai tadi tanda tangani, Clear. dia akan apa? Perkara ini RJ. Iya, akan RJ. Iya dong. Oh, artinya yang laporin Pak Joni itu adalah PT VVNI tadi. Betul, PT VDN. VDNI. Terus Pak Joni nggak mau tanda tangan dong? Ya nggak mau dong, Ya kalau kalau dia tanda tangan bego dong. tanda tangan Iya dia kan masalah baru mau Iya, memegang iya, saham. iya, iya, Dituntut iya. lo udah terima duit apa semua. Oke, akhirnya Ya akhirnya begini hasilnya. Perkara begitu selesai 2-3 hari pembatalan apa namanya kesepakatan tidak. gua tolak, semua tolak. Dia limpah tahan. ditahan. Nah, sekarang direktur PT PP apa KPPD siapa? Pak Joni Dirut ini ada wakilnya. Ya. Wakil direktur. Nah, sekarang ada satu tindakan yang kalau wakil dirut itu bisa nggak menandatangani atau surat tadi diberikan, surat tanah tadi? Punya wewenang nggak? Tidak. Tapi ada upaya dari PT itu untuk melakukan usaha untuk meminta surat-surat tadi lagi apa enggak? Ya kita lapor juga lah. Oke, Lapor polisi lagi. oke. Jadi kita buat LP, Pak Joni buat laporan, tapi LP-nya sampai hari ini aja nggak diperiksa, gimana Pak? Pak LP-nya mau jalan begitu Pak Joni buat LP, 3 hari kemudian Pak Joni ditahan, dia Oke. saksi pelapor juga belum sempat Oke, diperiksa. jadi laporan Pak Joni, LP-nya sampai sekarang belum jalan? Belum, Belum ada klarifikasi, ada Belum. penyidikan, dan segala macam belum ada? nggak bisa, karena dia mau diperiksa, kata penyidiknya, saya perlu izin pimpinan, saya perlu izin. Oke, Nah, pertanyaan pokoknya- saya, Pak Joni Samosir ini kan adalah jenderal yang pernah jadi Wakabareskrim, artinya Betul. bukan orang sembarangan. Ya. Tapi kalau emang ini benar adalah kriminalisasi, kan saya juga nggak bisa menentukan iya apa enggak ya. Saya cuma mendengar keterangan dari bapak-bapak. Kalau emang adalah kriminalisasi, artinya ada kepentingan yang besar dong. Ada kekuasaan yang lebih tinggi dari itu. Ya. Nah, kira-kira ini apakah ada hubungan dengan mafia atau mungkin mafia bisnis yang tadi atau gimana nih? Saya selalu konfirmasi, kemudian juga beberapa rekan konfirmasi, ini kok gimana sih penanganan hukum begini, ini kalau alasan mereka cuma gampang, ini kepentingan bisnis nasional, ini kawasan ekonomi vital, ini kawasan industri, ini petunjuk Pak Jokowi, itu aja. Kata saya- siapa? Ya yang dikonfirmasi bahwa itu jadi kawasan ekonomi Pak dan sebagainya. Kalau kata siapanya saya nggak bisa ngomong lah di sini, karena ini kan juga konfirmasi bilateral, saya bukan melalui forum resmi. Oke. Nggak tertuang dalam BAP terus ditulis direkam kan enggak. Jadi asumsinya Mas apa? Asumsi saya banyak kepentingan birokrat, pejabat yang ada kepentingan di sana, sehingga ini dalam tanda kutip sebagai mafia banyak yang begini. Tapi apa? Siapa, kenapa, kepentingannya berapa, ini yang harusnya diinvestigasi di laporan yang Pak Joni buat. Oke, kalau harusnya fair. Betul. Ini Pak Joni lapornya kemana? Barreskrim. Mabes Polri. Iya, itu aja saya buat laporan terus heboh kok. Saya suruh cabut laporan lagi. Iya. Ini saya kasih tahu Mas Kuya. Hari ini saya buat laporan, itu kan mestinya ditindaklanjuti penetapan penyelidik. Sprint dilakukan penyelidikan. Saya suruh cabut. Tahu nggak kenapa? Karena di situ ada yang namanya Zumindong, Apa itu? direktur VDN yang lama, Orang mana tuh? orang Cina, tapi dia punya kaki tangan di sini. Oke. Terus? Sampai sekarang, ini keanehan pertama. Diperiksa, Keanehannya panggil kedua, nggak datang. tadi kan saya udah cerita, di LP kita itu kan kita di SP3. Alasan SP3-nya tuh nggak Mas? Karena Zumindong, buang cocok, buang boba nggak bisa diajarkan. Tapi di LP yang mereka buat, BAP-nya ada semua. Ada Jumindong. Ada. Ya, itu cari Coba. secara nalar nggak masuk akal. Rasionalisasinya gimana Oke, coba? jadi LP yang pertama diberhentikan karena Salah Jumindong satu dan alasannya. Yang Juangjong tadi Nggak bisa. itu tidak bisa hadir. Ya. Jadi dianggap ini batal gugur. Ya, Ya. gitu. Ya nggak ada, nggak bisa lanjutin. Dia sampai red notice loh. LP Interpol. Iya. Oke, tapi yang di Begitu mereka lapor, ada Ada. sebagai apa Jumindong dan Saksi. Juangjong? Saksi. Saksi, kan dia bagian Lapor. dari VDNI. Dan artinya sebetulnya ada dong. harusnya ada. Kan karena kalau saksi tidak ada, mungkin harusnya sama seperti LP yang tadi, Iya. tidak bisa dilanjutkan. Iya. Kalau dia ada BAP-nya, orangnya nggak ada. Ini sampai sidang aja nggak datang. Sidang pengadilan nggak Berarti datang. BAP abal-abal dong. Sama-sama di Barreskrim. Enggak, dulu sih. Polda Sultra, tapi Sultra jalan dulu kan? sempat Ya. jalan, tapi kan begitu mau tersangka tarik take over sama Barreskrim. Tapi Iya. yang Iya. kedua yang di Barreskrim bisa semua. Iya. Artinya keputusan SP3 yang pertama di Barreskrim, apa Iya. di Sultra? Di Barreskrim. Barreskrim. LP yang akhirnya membuat
Pak Joni jadi terdakwa juga di Barreskrim. Di Barreskrim. Oke. Tanggal 26 Desember itu LP-nya, tahun 2019. Coba tebak, di sini siapa dirtipidumnya? Siapa nggak tahu? Ferdi Sambo. Dirtipidumnya Ferdi Sambo. Ya. Itu ada sedikit juga tuh dulu masalah perkara ini. Pak Joni sama Ferdi Sambo sempat bersih tegang. Kenapa? Iya, gimana sih Pak Joni bekas Wakabareskrim disidik dijadiin tersangka sama si Sambo? Sempet ribut. Nah, kalau Sambo kan jagoan, Pak Joni kan datang sebagai rakyat biasa yang sudah bukan kabar. Sempet juga terjadi bersih tegang. Iya. Ya, hasilnya apa? Hasilnya dia tersangka. Ya, tapi kan intinya kalau memang ini benar-benar adalah kriminalisasi, kan yang mendapatkan karmanya udah jelas siapa. Ya bukan karma. Persoalannya kan nggak berhenti di sini aja. Iya. Penyidikan yang dilakukan dulu kan berimbas ke sekarang. Iya. Dia masuk. Iya. Salah belum, Iya. putusan belum. Iya. Tapi dia udah tersiksa. Ditahan, kakek-kakek ditahan Barreskrim. Umur berapa Pak Joni Sambo? 67. 67. Coba. Jadi intinya apa? Cari keadilan itu kesiksa dulu. Padahal ini adalah jenderal mantan Wakabarreskrim petinggi Polri. Nah, Iya. jadi Iya. menuju keadilan disiksa dulu. Iya. Ah. Saya juga nggak tahu, tapi kan saya juga tidak bisa, saya sebagai host Pasti. tidak bisa bilang ini adalah kriminalisasi apa enggak. Cover both side Mas Uya. Tapi kalau saya bicara logika saya setelah mendengarkan tadi, memang kalau saya bisa berpendapat bahwa ada yang tidak sinkron, Ya. ada yang tidak fair. Betul. Itu Ya. saya bisa bilang begitu, Iya. ya kan? Tapi kalau untuk masalah kriminalisasi apa enggak, saya tidak bisa menyimpulkan. Ya. Iya. Bukan, karena sekarang sih lagi kering-kering sedap saya Pak. Terus nih, ya lagi banyak dipanggil ya. Aduh, ya Kuya nih, tau gitu lo jadi artis aja ya Kuya udah aman itu kan. Tapi nggak apa-apa, kalau kita punya satu prinsip, Ya. kalau kita mau negara ini lebih maju, kebenaran, keadilan, kepastian hukum ditegakkan, kita harus berani. Harus dijunjung tinggi lah. Dan semakin banyak orang yang berani di Indonesia ini, maka penjahat-penjahat atau kejahatan-kejahatan akan cepat hilang. Mudah-mudahan. Hilang atau sibuk bekerja untuk menutup kejahatannya. Iya, kalau yang berani makin banyak Pak, bener kan? Iya. Betul. Intinya kan sekarang banyak orang-orang yang nyari aman. Udah hidupnya aman ya lo nggak usah ngapa-ngapain gitu kan. Ini kita fair aja mas. Iya. Pokoknya kalau LP sama-sama LP maju udah tersangka majuin aja sih. Iya, sama-sama yang Ya sama-sama, dong, ya. ganti dong kita. Iya. Fair dong. Iya. Iya. Kenapa punya kita di stop? Punya lu. Jalan. Ya udah, Oh, kalau lagi. kan, jadi kalau Mas Kuya nggak berani ngomong ini kriminalisasi apa enggak? Saya ngejalanin fakta yang rasain. Ya, sebetulnya saya udah tahu di kepala saya, Ya, Pak. Cuma kan ngomong saya gitu dong. ya, Udah saya host, ya. Pak. Ah, Jadi gini Mas, Udah. Iya, iya. Simplifikasi begini. Simplifikasi begini. PT KPP bisa dianggap sebagai terdakwa atau perwakilan dari PT KPP bisa dianggap sebagai penjahat apabila uang itu beneran diterima. Ini permasalahannya uangnya juga langsung lari ke negeri Cina. Nah, apakah layak laporan KPP sebagai perugi yang di awal nih, perugi utama itu di stop? Justru yang melakukan transaksi dalam tanda petik nih di tempat kegelapan karena menurut beberapa keterangan saksi Iya. ada indikasi transaksi tersebut tidak dilakukan di Indonesia. Memang enggak transfer kok. Nah, dan tidak dihadiri juga oleh para pihak. Oleh karena itu gini, dalam asas hukum kita kan ada yang disebut dengan ultimum remedium ya. Pidana itu solusi terakhir. Dan kalau ini perikatan ya selesaikan saja melalui hukum perdata kalau memang menganggap dirugikan. Dalam hal ini kami justru yang menjadi korban. Karena kenapa? Uangnya setelah masuk langsung Kabur. lari. Nggak masuk. Iya, Martin. ya, ngerti. Nggak masuk. Jadi kalau misalnya pakai perdata, bayar aja orang suruh datang. Iya. Nah kalau pidana, Pak Samosir nggak mau masukin penjara. Mudah-mudahan Iya. berupa besok mau tanda tangan. Iya. Itu gampang kok. Iya, iya. Kalau dia tanda tangan semua selesai. Tapi Iya. kita kan nggak mau. Iya. Iya. Duit dibawa lari, surat bawa lari, tanah lo kuasai. Iya, iya. Terus lo tanda tangan. Apa kali kita ya? Iya. Jadi maksud saya di sini kedaulatan Ya. bernegara, kedaulatan masyarakat, kedaulatan Iya, iya, agraria, kedaulatan hukum. Oke. Nah itu yang saya maksud gini mas, terlepas dari indikasi ada kepentingan nasional, tapi yang harus dilihat juga kan subjeknya ini ada yang menderita kerugian. Nggak bisa kita bilang kepentingan nasional, tapi dalam hal ini ada pemegang saham dan juga orang-orang yang dirugikan. Ya gantilah, kalau memang mau kepentingan nasional ganti dulu. Ya harus Apa yang menjadi haknya KPP dan juga para pemegang saham. Nah, kalau saya orang-orang bawa presiden, bawa menteri, nggak percaya. Karena itu udah pasti mainan oknum-oknum. Nggak mungkin negara ini merampok aset Nggak mungkin. rakyatnya.
Saya juga yakin kalau Dan negara itu kita kan bicara cover, berdaulat ya, nggak mungkin nggak mungkin. merampok rakyat. Kalaupun ada oknum. Justru itu maksud saya, Mas Surya. Karena kan gini, saya juga sebelum memegang kuasa ini kan ngelihat pemberitaan di beberapa platform besar ya, media ya. Pemberitaan ini kurang berimbang. Mereka hanya meng-highlight di mana Pak Joni ini seakan-akan sudah menjadi pesakitan ataupun seorang penjahat. Tidak menjelaskan kenapa bisa sampai seperti ini. Nah, ini juga saya alami di Cianjur, Mas Surya. Bayangin, saya di highlight salah satu media lokal, katanya saya membanting mikrofon ketika selesai persidangan. Padahal saya sudah capek mulut saya ini berbusa menjelaskan kenapa saya membanting seakan-akan membanting mikrofon. Tapi itu tidak di highlight. Nah, makanya di sini saya bilang kalau seluruh pihak sudah bekerja sama dalam kejahatan, ya ini susah. Bagaimana solusinya? Ya sudah, kita serahkan kepada rakyat aja. Nah, kita sampaikan yang sebenar-benarnya menurut fakta dan peristiwa yang terjadi terhadap Pak Joni dan juga PT KPP. Udah, itu aja bisa kita lakukan. Oke, Di samping kita berjuang di pengadilan. Karena kalau dibilang asas keadilan, lucu juga, Mas. Karena kenapa? Pak Joni Samosir ini kan kita ajukan juga untuk tahanan kota. Supaya apa? Yang pertama, alasan kemanusiaan. Orang udah tua, nggak mungkin kabur, Mas. Kita bisa pastikan kok melalui surat itu bahwa Pak Joni akan menghadap persidangan on time. Yang kedua, beliau ini kan ada bintang 2 di sini. Dia ini patriot. Saya yakin beliau tidak akan mengesampingkan jiwa patriotismenya dia itu hanya untuk alasan tidak atau mangkir ke persidangan. Faktanya apa? Ditolak, Mas. Nah, ini maksud saya, ketika kita sudah melakukan upaya secara formal dan juga normatif tidak bisa terselesaikan, ya satu-satunya yang bisa kita lakukan apa? Kita serahkan kepada pemegang saham negara ini siapa? Rakyat. That's it, itu aja. Ya. Saya tambahkan, itu memang benar. Ya. Jadi gini, Pak Joni ini juga sekarang media apa semua itu selalu melakukan pembusukan. Tapi medianya bukan media mainstream kan? Ya pokoknya apapun itulah. Yang pasti kan media. Pasti abal-abal Ya, kan? maksudnya apa sih? Iya. Jadi kalau besok Pak Joni dihukum bersalah, orang sudah punya pemikiran Ya. bahwa Pak Joni itu salah. Oh iya. Ngerti, Pak. Karena gini, saya juga Final by press. karena saya juga Nggak boleh. mengalami saat saya mengangkat suatu hal yang mungkin agak menentang oknum di rezim Ya. ini. Yang saya temukan adalah ada lawan dari media-media atau buzzer-buzzer yang tentunya bukan media mainstream yang akan berkata sebaliknya. Kadang-kadang- kita nggak bisa lihat media-media mana kelihatan. Sorry, Mas. Sorry, saya perlu jujur. Iya. Kadang-kadang media mainstream juga ikut. Iya. Seakan-akan berita yang mereka sampaikan itu adalah berita yang benar, tapi hanya versi satu pihak. Seperti saya bilang tadi, Iya. saya pernah melihat di satu platform besar ya. Saya nggak perlu sebutkan namanya. Itu seakan-akan memposisikan Pak Samosir itu ya udah sebagai tersangka atau terdakwa saja. Tapi penjelasannya kenapa bisa sampai menjadi tersangka dan terdakwa tidak dijelaskan secara komprehensif. Nah, itu yang saya maksud. Iya. Dia hanya mengambil angle dari penegak hukum mungkin yang resmi. Dianggap itulah sumber yang jelas gitu. Sebagai contoh begini, kasus yang di Cianjur, Mas Uya. Itu menurut Kabid Humas Polda dan juga Kapolres Cianjur, itu ada 30 saksi yang memberatkan si supir Nur Emil ini. Yang tabrak. Tahu nggak berapa orang yang cuman diperiksa di Iya. pengadilan? Cuma 9, Mas. Saya sampai bilang sama ketua majelis, ini apa-apaan ini persidangan begini? Kalian punya saksi 30, hadirkan semuanya. Bayangin cuma dihadirkan 9. Padahal di situ masih banyak saksi yang meringankan ataupun menguntungkan buat Sugeng. Nah, hal yang sama juga terjadi nih di persidangannya Pak Joni Samosir. Ada 3 saksi kunci yang menurut jaksa nih sulit untuk dipanggil dan meminta agar dibacakan saja BAP-nya, dan itu kita tolak, kita keberatan, kita tidak setuju. Nah, maksudnya yang begini-begini ya jangan dijadikan kebiasaan, janganlah jadikan kebiasaan yang buruk. Kalau kamu yakin bahwa seseorang bersalah, buktikan sampai selesai. Di pengadilan. Nggak boleh begitu. Jangan asal, wah sudah cukup pembuktian. Itu nggak adil. Tapi Nggak ya- ada itu hasil pengadilan kok begitu. Tapi kita bicara soal cerita-cerita yang sering terjadi tadi di proses peradilan. Iya. Ini kan terjadi. Permasalahannya sekarang mau nggak petinggi di instansinya bebenah. Kalau bicara jaksa berarti jaksa agung. Kalau kita bicara di peradilan, di hakim, Ya. Hakim. ya hakim. Ya intinya sekarang pertanyaannya adalah untuk membenahi instansi atau negara, satu negara. Bukan bisa nggak bisa, mau atau enggak. Jadi itu doang kan? Kalau kita sih berharap ya proses penyidikan, penuntutan kan sudah berjalan. Mereka juga menggunakan berita acara para saksi untuk pertimbangan mempersalahkan Pak Samosir. Peradilan kan lembaga terakhir. Ya. Nah, namanya pengadilan. Ya. 4 orang nyari keadilan. Iya, Proses di sini juga harus fair. iya. Artinya
proses penegakan hukum yang berkeadilan. Betul. Ya, artinya kalau emang ini mungkin terima Pak Joni Samosir akan menerima atau mungkin melanjutkan proses peradilannya, Betul. LP yang lawan, Ya. tapi dengan syarat LPD juga harus Ditangani. Sebenarnya bukan Ditangani. itu, nggak usah bicara itu lah, kamu kan dari stop. Iya, iya. Sekarang sidang kan lagi jalan. Hmm. Dulu itu kan ada 27 saksi. Ya. 27 saksi itulah sebagai alat bukti untuk mentersangkakan Pak Samosir, untuk menterdakwakan Pak Samosir. jadi saksi pemberat, Saksi pemberat. Memberatkan. Ambilin aja sih semua saksinya. Iya. Kita mau tanya satu-satu. biar fair. Ya. Biar fair. Ya. Ini harapan Iya. sih, nggak banyak berharap juga. Nah, gini, Pak. Itu. Saya banyak bertemu dengan teman-teman warga negara Indonesia yang akhirnya pindah ke warga negara. Ya. Kenapa sih? Rata-rata apa? Mereka tidak percaya dan tidak merasa akan adanya kepastian hukum di negara kita. Mereka selalu membanggakan negara barunya. Ya. Tapi bicara fakta, bukan dia. Saya tidak menjudge mereka sebagai pengkhianat. Ya. Karena fakta yang diomongin dia benar juga. Mereka lebih aman dan lebih punya kepastian hukum di negara yang mereka pindah. Jadi saya mau menyalahkan mereka juga nggak bisa dengar cerita-cerita mereka yang pada kecewa. Ya gitu. Nah, Terus sekarang banyak itu. pembisnis-pembisnis yang akhirnya malas bisnis di Indonesia. Karena apa? Betul. Di sini nggak ada kepastian hukum. Betul. Dan gimana investor-investor luar juga percaya akan mau di sini? Ya kan? Paling kalau yang ada investor-investor yang datang ke sini yang bisa dekat dengan oknum-oknum penguasa yang bisa Betul. mengatur semuanya. Bisa mengatur, bisa Nah, melindungi. akhirnya begitu. Cuman ya negara kita nggak akan maju-maju. Nah, kalau udah bicara itu berarti kan kewajiban kita semua. Iya, rakyat harus berani. Rakyat harus bangkit. Kalau misalnya, kecuali ada presiden yang punya keberanian untuk mengubah semua sistem. Iya kan? Itu PR. PR. Dan saya lihat sih sebenarnya presiden juga berusaha seperti itu. Ya. Tapi kok nggak bisa? Tapi kok nggak bisa? Bukan nggak bisa, karena Bingung. memang kadang-kadang kebijakan presiden itu sendiri antara, kalau dulu ada namanya garis besar haluan negara, GBHM. Fond. Iya. Kemudian ada program jangka panjang, jangka pendek. Sekarang ini di tataran manajerial. Kepentingannya sederhana kok, nguntungin diri sendiri apa enggak, kurang kaya apa enggak, ada kepentingan itu aja kok. Jadi semua persoalan mental. Tapi saya percaya kok, rakyat sekarang udah lebih berani. Betul. Sekarang seiring waktu juga semua akan berubah kok. Iya. Dan ini juga pemberitahuan, oknum-oknum yang sekarang sedang bercokol dan berusaha menutupi kebusukan ini, besok kebongkar. Pak, nggak usah jauh-jauh. Nah, Sambo yang nggak mungkin saya aja. garanti. Sambo yang nggak mungkin masuk aja masuk kok. Nah, Karena iya. apa? Karena semua rakyat berani bersuara. Justru. Ada orang-orang yang berani. Silakan aja sekarang, apa namanya, kejahatan ini kalian bungkus secara legal, sistematis, terstruktur. Silahkan. Saya janji ini suatu hari akan kebongkar. Iya. Oke. Tapi saya juga memberikan kesempatan mungkin untuk pihak yang satu lagi. Ya. Tadi pihak apa nih? Kalau satu lagi ini apa jadi? Jadi cover both side itu penting Iya. kalau dalam undang-undang Boleh, pers. di sini juga Karena kan klarifikasi. Uya-Kuya ini juga terasosiasi Iya. dalam pers gitu kan. Jadi Iya. nggak boleh kalau Uya-Kuya menyiarkan berita tuh langsung dibilang pidana. Iya. Wah, saya yang paling depan bela Mas Iya, Uya. iya. Harus menggunakan undang-undang pers. Iya. Kasih hak jawab, biarlah menjawab. Nah, kalaupun mau pidana ya orang yang mengatakan itu, jangan dikit-dikit pidana kriminalisasi itu pasti kita lawan. Iya. Nah, tadi mengenai yang Mas Uya sampaikan, mengenai pesimistik tadi ya, ada orang yang pindah negara karena pesimis gitu Iya. ya hidup di Indonesia, itu pun kita paham banyak itu jumlahnya begitu, dan mereka biasanya akan senang begitu pindah ke negara lain. Iya. Nah, cuman yang jadi permasalahan gini, kalau semuanya kita ngikutin jejaknya orang-orang ini, siapa yang mau membela orang-orang yang terzolimi? Saya Mas Uya, terus terang nih, saya sampai dibilang sama teman-teman saya, lu kenapa sih kok selalu melawan dalam tanda petik ya penguasa atau penegak hukum yang lain? Coba cek nanti deh, DM Instagram, DM Facebook, semuanya ngadu sama saya. Apa harus saya bilang begini? Stop dulu dong, gue udah kebanyakan ini nanganin kasus. Nggak bisa begitu Mas Advokat Mas. Kita sama. Kalau bisa begitu, saya mau, karena capek juga. Ini nih, saya sampai 1 bulan ini 2 kali salah bantal Mas. Jadi leher saya itu tegang gitu loh. Tapi ya sudah, kalaupun ini nestapa saya ataupun ini beban saya, ya apapun yang menghadapi saya nanti ataupun apapun yang menimpa kami ini ataupun saya secara khusus, ya sudah itu resiko perjuangan. Resiko perjuangan, setuju. Ya mau apa lagi? Bahkan gini loh, tadi mengenai apa oknum-oknum ya. Saya pernah baca itu ada jurnal ya dari J.D. Neihardt terhadap teori pembangunan hukum berdasarkan ekonomi. Memang salah satu jeleknya penegakan hukum Indonesia ataupun para penegak hukum itu
menjadi salah satu kontributor terhadap tidak naiknya ekonomi kita. Nanti buka deh jurnalnya. Relevan pasti sedikit. Nah makanya itu kan kalau tidak berbuat apa-apa. Di sini justru oknum ini bukannya tidak berbuat apa-apa, justru menjadi Panjangan tangan. perpanjangan tangan untuk melakukan kriminalisasi. Nah kalau begini caranya gimana nanti? Nah makanya gini, kalau saran saya ya, kalau saya boleh berikan saran, siapapun yang nonton ini, kalau kalian punya jabatan dan bisa ya intervensi dan melihat kasus ini secara objektif, yang pertama mesti jadi kepentingan itu adalah jangan sampai PT KPP dan para pemegang sahamnya itu justru mendapatkan debu gitu loh. Karena kenapa? Kalau ini benar-benar untuk kepentingan nasional, KPP ini nggak boleh dikriminalisasi dan harus diganti kerugiannya. 94 miliar. Iya, masa yang ditentukan negara 95, asing? ya. Iya. Oh 95. Berapa? Orang dulu udah beli lahan kita 300 Oh, iya. miliar, cuma dibayar 45. Oh gitu. Oh nilainya turun Jadi Pak. gini loh, Ah. dulu mereka datang ke kita mau beli sepakat 300 miliar. Ya dijual. Dibayar. DP doang. DP doang. 40 miliar. 40 miliar. Barang dikuasain. Besoknya lagi datang lagi orang yang Oh, lain. ini ada cerita awalnya lagi. Nah, Ada. ini rantai-rantai juga sambil Perusahaan yang lain. kalah-kalahan. Ngerti. Ini nih direkturnya nih Coba, yang dijalanin. jelasin. Coba deh, jabatan. Lunas nggak dibayar 300 miliar? Belum mas. Mas ya, jadi dengan berbaju perusahaan lain Tempel aja. datang untuk melakukan pembelian yang kedua kali. Jadi saya mewakili ya Gitu Pak. Di kantong aja. apa di kantornya. Ya pegang aja loh. Ya. Mas Kuya, jadi hari ini saya mewakili pemegang saham KPP Ya. dan segenap direksi. Kami menyatakan bahwa saya dan Pak Joni semenjak esok dipercayakan memimpin perusahaan ini tidak pernah mengetahui ataupun menyetujui perjanjian atau jual beli 28 Maret 2018. Itu pemegang saham sama sekali tidak tahu. Dan tadi sudah disampaikan bahwa setelah kami menjabat, kami memeriksa ke rekening PT KPP, ada hal yang aneh. Lakukanlah laporan. Audit juga dilapor. Audit. Nah, sudah melapor, tapi alhasil laporan kami dihentikan. Datang lagi laporan Baru tahun yang 2019 Desember. Nah, jauh di sini kita lihat banyak hal yang janggal ya, Pak Martin ya. Kenapa pada selang waktu 6 bulan sebelum ada peralihan jabatan direktur utama, kenapa orang yang mengklaim melakukan pembelian lahan KPP selama 6 bulan itu tidak menuntut ke direktur yang lama? Iya. Tidak dilakukan secara layaknya B2B, jual beli yang Iya, normal kan? yes. Tidak dilakukan di notaris, Iya. tidak dilakukan AJP. Kenapa menunggu sampai 1,5 tahun ada momen petinggi-petinggi Begitu Pak tertentu Joni ya? masuk baru dikebuk gitu loh. Digebuk. Iya kan? Ini hal yang kami merasa aneh dan pemegang saham juga mendukung kami. Ceritain juga siapa pembicaraan mereka di luar negeri bahwa ini sudah Oh. diselesaikan, ini sudah dibayar, tenang aja. Cerita aja sama Mas Uya. Nah, di penyelidikan di Sampai Polda kemarin Sultra mau dikasih Iya. cerita aja. ada Bener, Pak? alat bukti handphone oleh yang diambil dari salah seorang disita dari salah Sebutin seorang namanya, Ed, nggak saksi. usah. Nggak apa-apa. Nanti. Bilangin aja. Nah, di sana jelas sekali ada dalang dalam penjualan bawah tangan. Iya. Nah, dalangnya itu Jumindong. yang sekarang melakukan Laporan. Ya. Yang Jadi, Jumindong itu. Jumindong. Oh, yang dari PT PVN ini. PDNI. PDNI ya. jadi mereka berkepentingan sekali laporan KPP 2019 6 Juni di Polda Sultra harus dihentikan karena membahayakan banyak pihak. Bahaya banyak pihak, ngomongin aja Ed, siapa aja nih sama Mas Uya. Siapa dong? Saya pengen tahu. Iya. Ya, salah satunya itu Pak Mas Uya, pimpinan perusahaan yang mengakui sudah melakukan transaksi 28 Maret, Ya, sebut aja namanya. Mr. Jumindong, Nah, Mr. Oke. Jumindong. Iya. Jumindong itu sekarang direktur apa VDNI? PT VDNI. Masih ada di sana. Masih. Di Indonesia. Ya. Dan intinya sekarang sudah ada vonis. Belum ada. Masih Masih proses peradilan. ya cuma disayangkan bahwa Jumindong itu tuh nggak hadir gitu.
termasuk Saksi fakta tidak saksi hadir. fakta tidak hadir. Semua Oke, saksi fakta. oke. Jadi tidak hadir mereka. Oke, tidak hadir. Ya. Oke. Sekarang sebagai istri gimana? Ada apa yang ingin disampaikan? Ya, kalau saya sebagai istri dan dari keluarga yang tahu persis karakter suami saya seperti apa ya. Sejak dia berdinas di kepolisian saja, dia tipe orang yang tidak akan pernah mau kompromi dengan pelaku-pelaku kejahatan. Dengan iming-iming apapun dia tidak akan mau membantu. Ya, jadi apalagi pada waktu dia punya kesempatan kan, pada waktu dia masih punya jabatan aja, dia tidak pernah mau melakukan hal-hal seperti itu, apalagi pelanggaran hukum itu dia tidak mau membantu. Nah, apalagi pada saat ini dia sudah pensiun gitu, hanya sebagai ini swasta, itu perusahaan juga bukan perusahaan dia tidak punya kepentingan apa-apa gitu kan. Jadi tuduhan dan dakwaan yang dituduhkan sama itu sama sekali menurut saya itu dipaksakan, sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia sebetulnya. Makanya saya sangat merasa tidak rela ya, sangat merasa teraniaya gitu dengan kasus ini gitu. Kenapa bisa suami saya jadi terlibat hal-hal seperti ini yang menurut saya sangat tidak masuk akal. Saya nggak terima sebagai istri. Suami kecewa terhadap Ya sangat gitu pada institusinya awal. sendiri. Ya bukan kecewa lagi, sangat merasa dikhianati ya. Seharusnya kan dia dibantu kan gitu. Dia ingin melaporkan sebuah tindak kejahatan. Seharusnya dia merasa dia sebagai mantan Wakabareskrim, dia tentunya mudah berkoordinasi Iya. untuk menyelesaikan masalah kejahatan. Tapi kok justru berbalik ke dia, kan dia jadi merasa dikhianati. Kok saya ingin berbuat sesuatu kebaikan, kok saya tidak dibantu, saya tidak didukung, malah saya dijebloskan. Ini buat dia sangat merasa dikhianati gitu. Tapi kita mau bicara fenomena atau fakta, tapi memang yang terjadi adalah di saat seseorang ingin membuka sebuah tabir kejahatan Yes. sebagai informan, tapi justru kalau ada kekuatan besar di dalam kejahatan tersebut, ini bisa diputar dibalikin. Ini bukan informan. Kalau informan itu Iya, kan iya, terngiang-ngiang. iya, iya. Ini Dia fakta hukum. resmi ngelapor. Lapor, iya. Kalau di undang-undang itu namanya saksi korban plus saksi pelapor. Berarti ini butuh rakyat. Ya. Ya. Jadi begini Mas, Kekuatan ya, rakyat. saya tambahkan Mas ya. Kalau seandainya laporan Pak Joni Samosir itu ditangani dengan baik, saya rasa semuanya akan beres. Kenapa? Iya. Karena kan yang jual itu pasti datang dia, kan tinggal dikembalikan tuh barang. Iya. Cuman mungkin ada tujuan-tujuan yang kita tidak mengerti. Nah, sekarang tidak mengerti apa nggak mau diomongin Pak? Apa sebenarnya udah ngerti ini bapak-bapak di sini? Ya mungkin ada hal-hal yang kita nggak tahu ya, apakah mereka kong-kalingkong atau apa, kita kan nggak ngerti. Iya, iya. Iya kan, jual belinya tuh saksi pun tidak ada gitu loh. Iya kan, taunya udah jual beli, dan itu juga membatalkan pembelian yang pertama itu hanya di bawah tangan, nggak secara resmi gitu. Lisan. Lisan saja, kan nggak mungkin itu. Ini jual beli tanah loh, bukan jual pisang goreng kan. Bapak berarti mantan ex-polisi juga ya? Pensiunan, Pak? Saya temannya Joni Samosir, jadi saya kebetulan jadi lawyer juga. Lawyer, ya. Merasa prihatin dengan kawan saya yang Iya. kalau saya tadi katanya dikriminalisasi, kita Ini Brigjen Kita- juga. Brigjen juga, Nah, polisi jadi juga kita tuh? polisi. Udah lulus tapi udah Iya. bisa. Jadi- Bapak ada polisi lagi? Ini Nah, sama lah satu. Kapan satu? satu angkatan gitu, 81. Pak mau tanya nih Pak ya. Ya, Bapak, berarti lu masih sama Akabri dulu ya? betul. Bapak boleh tanya nih Pak ya, tapi Boleh. harus objektif ya. Oh, iya dong. Apa bedanya polisi di zaman Bapak sama polisi di zaman sekarang? Jujur mau tanya. Menurut Bapak aja. Ya kita nggak bisa menilai secara Oh. global ya. Menurut Bapak aja. Ya, tapi yang saya alami ya. Saya kebetulan di intelijen, jadi nggak pernah macam-macam lah. Kita berjalan baik-baik saja kalau saya rasakan gitu. Itu aja yang saya rasakan. Tapi mungkin ya sekarang ada perubahan-perubahan karena mungkin sesuatu hal dan sebagainya, itu kan kembali lagi dari dulu juga masalah manusianya gitu. Enggak. Iya kan? Bapak takut sih Pak. Gini Pak. Bapak takut Ini dikriminalisasi ya? sumber lagi. Ya. Polisi sekarang ini kita kasih tahu ya. Iya, iya, iya. Bolak-balik itu polisi itu diperiksa karena pamer harta. Hidupnya wah. Kan bener nggak Mas Buya? Ya faktanya gitu. Fakta kan? Fakta. Nah, maksud Mas Buya, jadi polisi itu keren-keren loh. Barangnya bermerek ini. Zaman Bapak gimana? Jadi Itu gini, loh. ayo, Bener Pak. nggak? Saya kira kalau yang keren ya keren, mungkin banyak uangnya. Tapi saya selama di ini biasa-biasa saja maksudnya gitu. Oke. Jadi nggak dalam artian kalau miskin juga nggak, pas-pasan aja lah, itu intinya gitu. Bapak Brigjen sekarang Pak. Betul. Bapak boleh tanya ya? Tahu nggak Pak? Mobil Bapak apa sekarang Pak?
Apa? Mobil Bapak apa sekarang? Jujur, Pak. Fortuner saya. Fortuner? Iya. Nggak punya, baru kemarin beli jadi polisi. nggak punya Lexus, nggak punya? Nggak ada. Oke. Itu waktu pengacara saya beli itu. Oke, orang udah pengacara. Beli Fortuner. Oke. Gitu. Nih tanya nih, Beda Pak generasi satu lagi. Bapak. Bapak gimana polisi sekarang mau polisi dulu? Kalau Harus objektif tapi Pak. pengalaman ya, Iya. saya tidak berbuat aja, difitnah sama dan saya sering dipanggil pimpinan. Kamu kenapa? Ya silakan Pak. Pertemukan saja yang mengatakan bahwa saya melakukan sesuatu perbuatan pidana. Iya. Tapi setelah dipertemukan ternyata staf saya yang menjual nama saya. Iya. Itu udah berapa kali? Iya. Baik. Jawab saya- ini, tanya pakai membela apa aja Kalau- polisi. Iya. Iya, Pak. Kalau permasalahan itu harus nurani kita. Iya. Saya ngambil pelajaran dari situ karena saya beberapa kali dipanggil oleh pimpinan. Kamu kenapa? Jadi introspeksi pada sih. Oh berarti saya tidak boleh melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Oke, dari zaman Saya- Bapak, saya pimpinan tidak- itu ada keanehan sedikit Bapak dipanggil. Iya, saya Oke. dipanggil, tapi itu jadi acuan untuk diri saya bahwa saya tidak boleh melakukan suatu perbuatan yang salah. Oke. Karena saya, alhamdulillah ya, saya dapat pimpinan yang baik-baik, yang memberikan waktu arahan yang benar. Zaman Bapak Kapolri siapa? Saya waktu itu Pak Aludin waktu pertama kali lulus kan Pak Aludin sampai Iya. Terakhir siapa? terakhir ya Kapolrinya teman saya, Iya, iya. Mas Darman. Oke. Nah, Oke. jadi hidup kita ini tergantung dari diri kita sendiri. Iya. Ya saya bisa beli sesuatu ya karena saya ya ada pekerjaan di luar polisian itu aja. Oke. Oke. Tapi belum menjawab nih Pak. Bedanya polisi sekarang sama polisi dulu. Beda polisi sekarang, Iya. mentalnya yang berbeda. Oke, gimana mentalnya? Kalau dulu masih bisa mengoreksi diri, Iya. kalau sekarang ya mungkin Jangan mungkin, pasti apa tidak? ya sekarang pastinya ya. Iya, iya, iya. Seperti Sambo itulah, Iya. kalau pengen lebih kaya ya dia berbuat yang lebih ekstrim. Tapi tidak semua. Tapi tidak Tapi semua. tidak seperti semua, itu. saya percaya. Karena teman-teman saya juga banyak yang polisi Pak. Iya. Teman saya sekarang banyak yang di level-level mana-mana di polisi. Dan kebetulan alhamdulillah teman saya itu yang baik-baik. Ya, yang masih susah. Ya, yang susah naik pangkatnya. Betul. Yang masih di situ-situ aja. Susah beli barang bermerek. Ya. Jadi ya intinya Masih baik, Iya. kita akui. terhadap jadi mental masing-masing lah. Iya. Iya. Semua doktrin dari polisian kan sama. Iya, iya. Soalnya teman saya ada yang kasar aja masih naik kijang Pak. Ya ada. Kijangnya bukan kijang baru loh. Yang kota. Ya. Ini kadang-kadang Nggak sebenarnya gitu Pak, Innova yang lama. Gini, Ya, ya, ya. ini kan karena sekarang banyak fenomena-fenomena gaya hidup Iya. luar biasa ini ya. Iya. Sebenarnya kalau sebelum perkara-perkara ini naik ke atas, Iya. bayangin aja level IPDA aja itu. Kalau kita main ke markas Iya. mereka, itu pakai sepatu Prada. Iya. Dari mana duitnya? Kita pengacara aja nggak bisa beli Prada kok. Kecuali Gimana? memang bapaknya Dia orang bisa kaya beli ya. Prada gitu loh. Kecuali bapaknya orang kaya, ya. Nggak masuk akal mas. Oke. Kalau IPDA aja bisa pakai sepatu Prada, Oke. menurut saya sudah ada yang salah. Iya, iya. Karena berapa harga Prada? Berapa gajinya? Mungkin nggak seluruh gajinya atau nombok 3 kali gaji buat beli satu barang? Nggak masuk akal mas. Nah makanya menurut saya dengan adanya kejadian-kejadian terakhir nih seperti kejadiannya siapa tuh yang pajak, terus kejadiannya di Medan. Polisi Nah ini juga. celah masuk buat kita bersuara supaya bisa menekan penyidik keuangan itu apa namanya? PPATK. Dan rata-rata dua kasus yang terakhir yang masuk tadi, pegawai pajak sama yang di Medan, semua akhirnya yang bergerak siapa? Netizen dan rakyat. Iya. Wajib. Artinya dari kejadian-kejadian terakhir, saat netizen dan rakyat sudah berani bergerak, artinya aparat pun akan bertindak. Tapi kalau netizen dan rakyat jadi penakut, pengecut, nggak berani, oknum-oknum belangsak di semua instansi ya, pasti akan aman. Jadi masuk Begitu, ya, iya. yang namanya laporan itu, Iya. polisi itu. Iya. Ini kan pengalaman Iya, saya. iya, Itu karena pejabat. iya. Biasanya agak diperhatiin Mm, karena duit. mm, Yang terakhir itu kan diviralin. Iya betul. Itu aja. Tapi sekarang kayaknya raja dari segala tuh netizen rakyat. Ya, kalau yang nggak didorong-dorong begitu, anteng-anteng aja. Tenang-tenang aja. Sekarang hukum bisa tegakkan karena viral, Pak. Ya. Tapi apa positifnya, Pak? Emang untuk positif kenapa enggak? Sebetulnya nggak positif. Enggak, tapi minimal at least ada perbaikan. Artinya orang itu lebih takut viral. Betul. Kalau kita sih berharap ke depan hukum kita itu kayak film-film Hollywood itu kan, kita adu bukti, Iya. ya kan? Adu fakta, bukan adu viral. Kalau begini capek mas. Ya, cuma minimal viral ini kan adalah pembuka. Ya, mudah-mudahan Ya. viral-viral ini mengarahkan kita kepada hukum yang lebih baik di masa yang akan datang. Entah 5 tahun lagi, 10 tahun Oh. lagi. Tapi kan sekarang fakta-fakta yang ada yang dikeluarkan dari sebuah kasus yang mungkin tadi
dipaparkan di penyidikan atau di peradilan. Sekarang banyak justru kasus-kasus yang fakta-faktanya dibeberkan di sosial media, di Ya. YouTube, di Twitter. Ada tuh segmen berbaca apa partai sosmed. Ya. Justru mereka yang buka, Gini, mereka punya data, Mas. iya kan? Dari awal Ya. ya, kasus ini kebuka dan membuka. Ya. Itu yang namanya surat resmi perlindungan hukum, Kemenko, kesana kesini. Sudah Semua dikirim. tak suratin. Ya. Ditolak semua suratnya. Perkara ini lanjut, kriminalisasi, tak suratin semua. Perkara P21 tak suratin, perkara ini nggak benar. Jadi nanti ini kita taruhan aja Mas. Iya. Kalau dengan ini perkaranya jadi lempeng, berarti ilmunya pakai ilmu viral aja. Iya. Karena pakai ilmu resmi dengan saluran yang benar menurut hukum Iya. itu sudah tersumbat. Kirim surat, ngadu ke atasan, Iya. lembaga terkait semua, pra peradilan. Nah kalau di litigasi itu kan ada peradilan, ada pra peradilan yang mensoroti masalah proses. Semua zero. Nah kalau ketemu Mas Uya diviralin jadi penanganan ini lempeng, ya Ya, kita jangan buat. saya aja dong, yang lain juga Maksudnya ikutan. viral. Dengan Ya, viralnya, bagilah bebannya. dengan viralnya ini nanganin kasusnya jadi lempeng. Iya. Besok lagi kita ini viral ini bisa dijadikan ini juga dimasukkan dalam KUHP juga untuk Oh iya, ada. Iya. Oke, oke, Tapi oke. yang Membantu Ada investigasi. yang menarik nih, ada yang menarik. Kalau kita baca artikel tuh ya, salah satu jenderal, sebenarnya kawan kita juga, bahkan menyarankan kepada korban viralkan. Berarti ada sesuatu hal yang pesimis juga sebenarnya di dalam internal Iya. institusi tersebut. Bayangin seorang jenderal ngomong, udah viralkan aja Bu. Seorang jenderal ini. Betul. Sekarang juga Kawan kita ini, Mas. Benar, setuju. Hari ini sudah pesimis kan? Iya betul. Iya. Kalau kita yakin hukum adalah panglima, nggak perlu viral-viral. Jadi penyidikan itu nanti dirubah Mas. Mas Uya lihat ya. Yang penyidikan itu kan ada yang namanya pro justisia. Iya. Bahasa Indonesianya tuh tau nggak? Untuk keadilan. Iya. Ah, nanti kalau karena Iya, iya. viral ini ditangani dengan baik, di Iya. atas itu diganti judulnya untuk Untuk keviralan. keviralan. Ya udah. Iya. Oke. Kalau begitu kita silakan komen kalian guys, silakan kasih pendapat. Dan kalau kalian juga tertarik sama kasus ini, silakan angkat ya Silakan. ke media-media sosial kalian. Kalau kalian punya Facebook, punya Twitter, punya YouTube, boleh cuplik silakan ya. Kalian buat analisa dan juga ini sendiri ya. Terima kasih banyak ya. Ya, terima kasih, Mas. Ada kelanjutannya. Amin. Dan kalau misalnya ada pihak-pihak yang terkait yang kita bicarakan mungkin tidak terima, silakan klarifikasi di sini. Gunakan hak jawab. Gunakan hak Ya, jawab. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Tuhan jaga kita.